Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu, bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yasrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, Malaikat Jibril turun membawa wahyu Robnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah, putri Abu Bakar, melihat kebahagiaan di mata sang ayah menanggapi kemungkinan ia menemani Rasulullah SAW berhijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yasrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan bodah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai budahnya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Bata, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Tidak ada seorang pun yang tersisa, semuanya beliau taburi tanah di atas kepalanya. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja. Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Kemudian keduanya tinggal dua lagi, lantas menutupnya dengan kedua kakinya. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, masuklah. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur.
sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat dan bersenjata. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak sama-sama berupaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah, dan tinggi, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di Gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua, akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita.' Beliau berkata, 'Diamlah, wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah.' Di dalam lafal riwayat yang lain, 'Apa pendapatmu bila ada 2 orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah?' Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa onta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dengan menempuh dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Ketika telah keluar dari gua, jalur pertama yang ambil untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pesisir. Lalu setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dijejaki orang, dia menuju arah utara, dekat pinggir pantai Laut Merah. Jalur ini sangat jarang ditempuh orang. Di sisi lain, tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Muhammad SAW hidup atau mati membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dipacu. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Suraqah terus mendekat hingga ia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara beliau dalam kondisi tidak menoleh. Hanya Abu Bakar yang lebih banyak menoleh. Lalu terperosoklah kedua kaki kuda Suraqah ke dalam perut bumi hingga sebatas lutut yang membuatnya terjatuh lagi darinya. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah.
lalu Surakoh menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Ketika Surakoh bertemu dan mengingat apa yang baru saja ia alami saat tertahan dari menjamah mereka, terbesitlah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Surakoh pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Surakoh merahasiakan kejadian tersebut. Surakoh segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Selama perjalanan panjang dan melelahkan yang ditempuh Rasulullah SAW, para sahabat di Yasrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW, telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yasrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yasrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi perlarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya, meskipun mereka menerima risalah yang dibawa beliau. Berhari-hari sebelum kedatangan beliau, mereka pergi menuju sebuah tempat bernama Al-Harra di pinggiran kota Yasrib saat fajar untuk memantau tanda-tanda kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Kuba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yasrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Kaum muslimin serta merta bangkit membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah di tapal perbatasan itu. Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau dan keluar menyongsong beliau. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yasrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekan dari Madinatun Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan untanya untuk memilih. "Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah," jawab beliau. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderum di pintu Abu Ayyub. Di sana kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang untuk menyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap membutuhkan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Kaum Quraisy bersama suku Aus dan Khazraj kini tanpa memandang kesukuan disatukan dalam satu ikatan, satu umat, yaitu umat Islam. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan kesukuan.